Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Paskah 7 dengan tema bersaksi dalam keutuhan relasi. Beberapa hari yang lalu, kita telah merayakan kenakan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Sebelum naik ke surga, Yesus telah menyatakan bahwa Dia akan mengirimkan Roh Penolong yang akan menyertai kita sehingga kita dapat menjadi saksinya. Karena itu, kita harus percaya kepadanya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan begitu, kita dapat memiliki relasi yang utuh dengan Tuhan dan dapat menjadi saksinya bagi dunia di sekitar kita. Marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali, apakah kita sudah memiliki relasi yang utuh dengan Tuhan? Sudahkah kita menjadi saksinya yang memberitakan kabar sukacita dimanapun kita berada? Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyesali segala kita dan mengaku segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun kita masih kebaktian secara online. Kami tetap memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu memohon ampun kami, baik itu dosa secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami, yang perbuatan kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Kami tidak memiliki relasi yang utuh kepadamu Bapa, dan kami pun tidak memberitakan kabar sukacita yang apa Engkau inginkan. Kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami.
Layakkanlah kami Tuhan, agar kami dapat beribadah kepadamu dengan secara sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Mazmur 96 ayat 2-3. Menyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk kecukupan yang Kau berikan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami mendengarkan dari tempat yang berbeda-beda, tetapi biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami pahami, dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama dari Kitab Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, lalu dilanjutkan ayat yang 21 sampai dengan 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, hari Kamis ya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu peristiwa yang menegaskan keilahian Yesus. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus betul-betul yang ilahi, yang dari Allah.
Sebab kalau orang baik yang dianiaya, yang dibunuh itu kan banyak, ya kan? Tetapi orang baik yang dianiaya, dibunuh, lalu bangkit dan naik ke surga hanya Tuhan Yesus. Ini menjadi bukti bahwa ia sungguh-sungguh anak Allah. Dengan demikian berita atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi berita sukacita buat kita sekarang. Tetapi buat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu bukan saja menjadi berita sukacita. Mereka bersukacita, iya. Tetapi selain sukacita juga, saya yakin mereka merasa deg-degan juga dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa? Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tidak bersama-sama lagi secara fisik dengan Tuhan Yesus. Padahal selama ini kan Yesus mengambil peran sebagai guru dan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang selalu membimbing, yang selalu mengajarkan, yang memberi mereka petunjuk, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Yang mengajari mereka kalau mereka belum mengerti tentang sesuatu hal, mereka tinggal bertanya. Tuhan Yesus juga yang selama ini melindungi mereka kalau ada bahaya, seperti angin ribut misalnya. Tuhan Yesus juga yang menolong mereka ketika mereka tidak mampu menjalankan tugas. Misalnya ketika diminta untuk memberi makan 5.000 orang, mereka nggak mampu. Tapi kemudian Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan Yesus yang mencukupkan sehingga 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Begitu penting, begitu besar peran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, segala sesuatu harus mereka hadapi sendiri. Karena itu tadi saya katakan selain mereka bersukacita melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, karena itu menjadi bukti keilahiannya, pasti ada was-was juga di dalam hati mereka. Karena mereka sekarang harus menghadapi segala persoalan sendirian. Pernah ngalamin hadapi masalah sendirian? Pasti berat, ya kan? Kalau sendirian ya pasti berat. Bila kita harus menghadapi masalah kita sendiri, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, saya yakin kita pasti stres gitu. Mungkin juga putus asa. Lalu bagaimana kita yang tertekan karena harus menghadapi masalah sendirian, harus bersaksi? Bagaimana mungkin kita bersaksi bila kita sendiri sedang terpuruk? Kalaupun bersaksi, kira-kira apa yang mau disaksikan? Bahwa kita putus asa? Bahwa kita sendirian? Kalau sendirian pasti berat. Dan Tuhan Yesus tahu kalau hidup yang akan dihadapi oleh murid-murid di dunia bukanlah hidup yang mudah. Karena itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar ayat 11b, Bapa yang kudus memelihara murid-murid dalam namanya. Kalau selama ini ayat yang ke-12, Tuhan Yesus yang memelihara murid-murid di dalam nama Bapa dan menjaga mereka agar mereka tidak binasa. Tetapi karena Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid, setelah Tuhan Yesus berdoa, kalau kita baca lanjut, Tuhan Yesus ditangkap. Sejak Tuhan Yesus ditangkap, maka dia tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali, ya. Tapi tidak lagi hidup bersama-sama seperti sebelumnya. Karena itu sebelum ditangkap Tuhan Yesus berdoa agar Bapa memelihara, menjaga murid-murid sebagaimana yang selama ini dia lakukan. Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapa ayat yang ke-15 untuk melindungi murid-murid dari yang jahat. Karena murid-murid ini sudah menerima firman Tuhan dan sudah melakukannya. Mereka tidak lagi sama dengan dunia. Dunia membenci mereka sama seperti dunia membenci Tuhan Yesus. Karena itu murid-murid pasti berat kalau menghadapinya sendirian.
Karena itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, karena murid-murid membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan, supaya mereka dimampukan menghadapi setiap kesulitan, dimampukan untuk di dalam segala persoalannya tetap bersaksi, memberitakan kabar keselamatan. Walau Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, dari sini kita melihat sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tapi murid-murid juga jangan meninggalkan Tuhan. Kalau murid-muridnya yang meninggalkan Tuhan, ya bagaimana, ya kan? Murid-murid juga harus mengambil peran. Mereka harus terus memelihara relasi yang utuh dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, ke-11 murid bersama-sama dengan beberapa perempuan yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka berkumpul, mereka bersekutu bersama-sama. Dikatakan di situ bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi Tuhan menyertai mereka walaupun sudah terangkat ke surga, tetapi mereka harus memelihara relasi yang utuh dengan Tuhan melalui doa tadi, juga dengan saudara seiman. Dalam Kisah Para Rasul 1, 15 sampai 26 yang tadi dibaca, kita melihat bahkan jumlah yang berkumpul bersekutu bersama-sama mereka bertambah banyak. Ada 120 orang yang berkumpul bersama-sama dengan mereka, dan mereka kemudian memohon pimpinan Tuhan untuk kemudian memilih Matias yang akan menggantikan Yudas. Kenapa Yudas harus digantikan? Kenapa harus digenapi jumlahnya 12? Selain menggenapi apa yang tertulis, ini juga menunjukkan bahwa walaupun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka, tapi mereka siap untuk bersaksi, untuk melanjutkan karya Kristus, memberitakan keselamatan. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada, tapi mereka tidak merasa sendiri. Karena mereka memiliki relasi yang utuh dengan Tuhan dalam bacaan kita melalui doa-doa yang mereka naikkan bersama-sama. Dalam bagian lain, dalam Kisah Para Rasul, karena mereka juga sering berkumpul, mempelajari firman Tuhan, juga dengan saudara seiman. Dengan saudara seiman artinya mereka bukan cuma sekedar hadir ngumpul, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada relasi, bukan. Relasi yang utuh. Artinya mereka bukan cuma hadir, tapi juga menyapa, sehingga saling kenal. Mereka bersaudara. Bukan diikat oleh darah, tetapi diikat oleh iman. Bersaudara di dalam iman. Inilah yang mereka lakukan, sehingga mereka walaupun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, tapi tidak merasa sendiri. Demikian juga dengan kita. Masalah ya banyak, mungkin kadang-kadang kita juga harus menghadapinya. Sendirian? Sebetulnya tidak. Sebetulnya ada Tuhan yang menolong kita. Tetapi untuk kita bisa merasakan hal itu, kita harus memelihara relasi dengan Tuhan melalui ibadah, melalui doa-doa setiap hari, melalui pembacaan Alkitab, juga dengan saudara seiman, bersekutu, menyapa, kenal, bersaudara. Kalau itu kita lakukan, maka percayalah, tidak ada persoalan yang terlalu berat untuk kita hadapi. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada saudara-saudara seiman yang menyertai kita. Tuhan akan memakai firman yang kita dengar untuk menguatkan kita. Tuhan juga akan memakai saudara-saudara seiman untuk hadir secara fisik dan menolong kita. Tetapi kan ada peran yang harus kita lakukan, ya kan? Yaitu memelihara relasi. Ya. Supaya kita tidak merasa sendiri. Kalau kitanya nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, walaupun firman Tuhan tadi mengatakan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara
melindungi, tapi kalau kita tidak memelihara relasi dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan hal itu. Ada peran yang harus kita lakukan. Atau kalau ke gereja, tapi tidak pernah menyapa, relasinya jadi cuma apa ya? Cuma tahu muka, nggak tahu nama, ya kan? Kan kita nggak bisa bilang bersaudara dalam iman kalau seperti itu, ya kan? Kalau bersaudara nggak utuh gitu. Kalau bersaudara dalam iman, ya kita menyapa gitu, kita kenal. Kalau itu kita lakukan, maka ya tadi, kalau kita susah, mungkin kita nggak mau ngomong, tapi saudara-saudara kita seiman kan pasti akan merasakan kesulitan kita, akan melihat dari ekspresi kita, dan pasti akan membantu. Kalau seperti itu tadi, kita betul-betul dimampukan dalam segala persoalan. Kita tidak merasa sendirian, bahkan kita mampu untuk bersaksi di dalam kesulitan kita, bahwa Tuhan sungguh hadir melalui firman yang menguatkan, melalui saudara-saudara seiman yang menolong kita. Marilah kita usahakan untuk dapat memelihara relasi dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Walaupun situasinya mungkin pada saat ini sulit ya. Gimana mau berelasi dengan saudara seiman sementara ibadah kita aja kita laksanakan secara online. Paling kita bisa menyapa melalui live chat kan biasa kalau di YouTube ya kan. Memang terbatas iya. Tapi kita juga kan ada doa pagi setiap Sabtu jam 6 atau PA setiap hari Kamis jam 7 ya. Di mana kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Jadi secara live kita bisa bertatap muka, kita bisa bercakap-cakap secara langsung. Bukan yang ideal, iya. Tetapi di situasi seperti ini paling tidak bisa menolong kita untuk tetap memelihara relasi dengan Tuhan dan dengan saudara kita seiman. Mari kita manfaatkan setiap fasilitas yang ada itu. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengajak kami untuk terus memelihara relasi yang utuh dengan Tuhan dan dengan saudara kami seiman, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, baik melalui firman yang kami baca dan kami dengar, maupun melalui saudara-saudara seiman kami. Kami menyadari ya Tuhan situasi yang sulit pada saat ini, sehingga persekutuan dengan saudara seiman terbatas. Tetapi biarlah Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk dapat tetap memelihara persekutuan tersebut, dapat menghayatinya dengan sungguh-sungguh, sehingga kehadiran saudara-saudara seiman kami juga boleh menjadi bagian
dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai mereka di dalam sakit penyakit yang dialami. Tuhan berkati setiap obat-obatan dan tindakan perawatan yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk meringankan bahkan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah juga Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh membukakan jalan agar kebutuhan kehidupannya dapat tercukupi. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia, untuk pandemi yang masih terjadi, untuk kemungkinan lonjakan karena liburan dan aktivitas mudik. Biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan pemerintah kami, para tenaga kesehatan agar dapat mempersiapkan yang terbaik untuk mengantisipasinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin melaksanakan mudik walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Biarlah Tuhan boleh menolong, menganugerahi mereka dengan kesehatan agar penularan pandemi dapat terkendali. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Pakis Raya, untuk rencana renovasi gedung gereja kami yang harus tertunda karena pandemi. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami, menolong panitia, khususnya dalam pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk memulai proses renovasi. Kami menyadari ya Tuhan, hampir semua orang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Tapi biarlah Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong kami agar rencana renovasi ini dapat terlaksana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sayang dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berdiri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan
Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami kembali hadir menaikkan doa syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau curahkan kepada kami. Bapa, ini adalah persembahan syukur kami yang bila dibandingkan dengan pemberian-Mu, persembahan ini tidaklah cukup untuk membalas segala kebaikan-Mu. Bapa, kiranya Kau berkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kiranya melalui persembahan ini, kami diberikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik dan bijak. Ajar kami agar terus menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, inilah mualis, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya bernyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Jujurlah terus kebenaran dan sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya bernyata. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.